उसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। नहीं, मेरा नाम रॉकी है, याद रहेगा ना? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo minasan. Ya puseo oppa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sahabat. Kali ini saya akan meringkas film action brutal sadis dari Gujarat, India. Film yang rilis tahun 2018 ini merupakan salah satu tontonan yang sangat recommended. Film ini menceritakan tentang seorang anak miskin yang bercita-cita menjadi kaya raya. Dan setelah dewasa dia menjadi gangster yang sangat ditakuti. Ia dikirim untuk membunuh penguasa kejam yang amat sangat tamak. Film ini berjudul Polar Goldfields atau disingkat dengan KGF. Tanpa berlama-lama, langsung saja saksikan alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini ya. Film ini berawal ketika seorang wartawan bernama Deep Hegde mewawancarai reporter tua Anand Inalagi mengenai buku yang dilarang dan dibakar oleh pemerintah pada saat itu. Perdana Menteri Rimika Sen memutuskan bahwa semua penyebutan penjahat harus dihapus dari sejarah. Film ini bermula pada tahun 1951 ketika petani yang menggali sumur tidak sengaja menemukan emas. Sekelompok masyarakat yang dipimpin Surya Padan ingin menguasai tempat itu. Surya Padan membunuh semua petugas pemerintah yang datang bersamanya untuk menjaga kerahasiaan dari emas tersebut. Sadis juga ini film. Bersamaan dengan peristiwa itu, Saraswati melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raja Krishna Paberia. Seiring bertambahnya waktu, ia tumbuh bersama ibunya di sebuah desa yang miskin. Krishna hanya tinggal berdua dengan ibunya. Ayahnya telah lama pergi meninggalkan ibunya. Surya Padan menguasai tambang emas tersebut dengan dalih tambang kapur yang disewa selama 99 tahun. Ratusan penjaga disewa untuk menjaga tambang emas tersebut, dan ribuan orang dipekerjakan secara paksa di sana. Sejalan berjalannya waktu, Krishna yang berusia 10 tahun membantu ibunya untuk mencari uang, untuk membeli obat untuk ibunya yang sakit-sakitan. Namun uang yang ia hasilkan tidak pernah cukup untuk menyembuhkan ibunya. Pada akhirnya, ibu Krishna pun meninggal. Sebelum meninggal, ibu Krishna berpesan untuk hidup menjadi orang yang berkuasa dan kaya raya. Janji itu pun disebut dengan penuh hikmat oleh Krishna. Krishna yang hidup sebatang kara pada saat itu tidak tahu harus berbuat apa untuk memenuhi janjinya kepada ibunya. Pada saat di jalan, Krishna bertemu dengan pengemis yang memberitahunya bahwa jika menginginkan uang recehan, bisa juga dengan mengemis. Namun apabila menginginkan uang banyak, maka ia harus memiliki kekuasaan. पावर कहाँ मिलेगा? Lalu Krishna pergi ke Bombay atau biasa disebut Mumbai, yang merupakan tempat peredaran emas yang dikuasai oleh dua penyelundup besar, yaitu Hinaya Halil dari Dubai dan Siti dari Bombay, dan mereka selalu berperang satu sama lain. Krishna di Bombay bekerja sebagai penyemir sepatu dan bekerja bersama anak lainnya kepada seorang bos di sana. Lalu di suatu hari, bos Krishna bertanya kepada semua anak-anak di sana, siapakah yang berani memukul polisi yang sering mengganggu usaha mereka? Lalu Krishna mengangkat tangannya dan menunjukkan keberaniannya. Kecil-kecil sudah berani mukul polisi. Dia mengambil sebuah botol lalu memukul kepala polisi tersebut. Lalu kabur dan melarikan diri bersama teman-temannya. Namun dia lupa untuk memberitahu namanya. Kemudian dia kembali ke polisi tersebut lalu memperkenalkan dirinya dengan nama Rocky. Lalu memukul lagi kepala polisi tersebut. Bocah psikopat ini. Krishna sengaja melakukan itu agar dirinya bisa bertemu dengan seorang bos besar bernama Siti. Siti pun mengetahui kejadian itu dan tertarik dengan anak laki-laki itu. Lalu Siti membebaskan Rocky dari polisi. Ketika Rocky ditanya apa yang diinginkan, Rocky pun menjawab, menginginkan dunia. Dari saat itu Rocky bekerja untuk Siti. Tahun berganti tahun, Rocky masih setia menjadi anak buah Siti.
Pada tahun 1978, Suryafadan semakin sukses dengan pertambangan emasnya. Untuk membantu mengelola tambang emasnya, dia dibantu oleh 5 orang sebagai mitranya. Orang-orang tersebut adalah Kamal yang menjalankan bisnis tambang. Ada Rajendra Desai adalah orang yang mendistribusikan emas. Lalu ada Andre, dia adalah penguasa di wilayah barat. Dan keempat adalah Gurvandian, dia adalah penguasa di pemerintahan yang membantu memuluskan jalan birokrasinya. Lalu yang kelima ada adiknya yang bernama Adira. Dan kedua anaknya yang bernama Garuda dan Virat. Pada suatu hari Suryapadan terkena stroke yang hanya bisa membuatnya berada di tempat tidur. Lalu Suryapadan mengutus adiknya Adira untuk menjalankan KGF. Namun anaknya Garuda tidak setuju akan itu. Garuda ingin menjadi raja di KGF. Garuda dikenal sangat serakah dan kejam. Namun Suryapadan tidak dapat berbuat apa-apa. सोने का भाव बढ़ाने की फिराक में बैठने का यही एक सही समय था. नायत खलील के साथ हाथ मिला लिया. मुंबई के नाक. Rocky bertugas menjaga pasokan selundupan emas di Mumbai. Tidak ada yang berani melawannya. Pada suatu hari ada mafia bernama Di Luar ingin menyelundupkan emas di pelabuhan Mumbai. Namun Di Luar harus membunuh Rocky terlebih dahulu. Di Luar dan 30 anak buahnya menangkap Rocky dan menghajar hingga babak belur. Lalu menggantung Rocky. Kemudian saat ingin mengeksekusi Rocky, Rocky tiba-tiba dengan tatapan tajamnya melepaskan ikatan rantai yang membelenggunya. Kemudian menghajar semua anak buah Di Luar satu persatu. Tiba saatnya saat anak buah Di Luar dihajar, lalu digantung di pelabuhan, sehingga membuat takut kapal penyelundup untuk mendekat. Kapal tersebut berbalik arah menjauh dari pelabuhan. Rocky menjadi orang kuat dan tangan kanan Siti. Rocky diberi tanggung jawab mengawasi emas yang didatangkan dari Afrika. Andre sebagai bos Siti tertarik dengan kehebatan Rocky yang merupakan mitra bisnis Suryapadan dan menawarkan Rocky untuk bekerja di Bangalore. Dan apabila berhasil itu akan menjadikan Rocky sebagai penguasa Mumbai, dan itu membuat Siti merasa tersaingi. Mengenai bisnis emas yang ada di Bangalore, Rocky hanya sedikit mengetahui tentang emas yang ada di KGF tersebut. Setibanya di sana ketika ia melihat jalanan diblokir karena ada pesta ulang tahun dari putri Rajendra Desai yang juga mitra bisnis Suryapadan. Hal itu membuat Rocky kesal sehingga ia turun dan melihat ke sana. Lalu Rocky menyaksikan orang yang dipukuli yang diperintahkan oleh seorang perempuan yang bernama Rina. Saat pertama kali Rocky melihat Rina, Rocky langsung terpesona akan kecantikan dan gaya Rina, sehingga langsung saja mengucap I love you. Rina marah akan hal itu. Kemudian Rina memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Rocky. Namun itu bukanlah hal sulit bagi Rocky. Langsung saja ia menghajar semua anak buah Rina. Sampai di markas Andre, Rocky ditugaskan untuk membunuh Garuda, anak sulung Suryapadan. Rupanya itu merupakan rencana mereka untuk menguasai KGF. Rocky tidak tahu tentang apa sebenarnya misi mereka. Rocky juga tidak tahu siapa itu Garuda. Direncanakan Rocky harus membunuh Garuda di jalan kota ketika ia mendatangi acara besar. Rocky tidak diberi petunjuk atau foto wajah Garuda, bahwa ketika Rocky melihat semua orang berkumpul dan tunduk kepadanya, itu adalah Garuda. Rina berusaha mencari Rocky bersama anak buahnya. No.
Namun Rocky bisa mengatasi hal itu. Rocky bahkan menghajar supir Rina, lalu mengantar Rina untuk pulang. Dalam perjalanan, Rocky berusaha merayunya dan mengajak Rina menikah. Namun pandangan Rocky terhenti ketika melihat seorang ibu yang menggendong anaknya ingin mengambil roti di tengah jalan yang sedang ramai. Seketika Rocky teringat akan ibunya. Dengan sengaja Rocky menghentikan mobilnya sehingga membuat macet di jalanan. Kemudian Rocky turun dan membantu ibu tersebut. Tapi ibu itu ketakutan melihat orang-orang berteriak kepadanya. Rocky berkata pada ibu tersebut, "Jangan khawatir, tidak ada pasukan di semesta ini yang lebih kuat dibandingkan ibu." Rina yang melihat itu merasa tersentuh. Di balik tingkah Rocky yang kasar dan kurang ajar, ternyata seorang penyayang. Dalam perjalanan mengantar Rina, Rocky melihat puluhan polisi menghentikan mobil di sana dan terlihat banyak truk yang membawa emas melintas. Tanpa diketahui Rina, Rocky menaiki truk tersebut untuk mengetahui dari mana asal emas tersebut. Sesampainya di sana, Rocky menghajar semua penjaga di sana. Lalu membuka kotak emas tersebut dan belum menemukan jawaban dari rasa penasarannya. Di sebuah tempat hiburan, Rocky kembali bertemu dengan Rina. Rocky harus menghadapi kemarahan Kamal. Kamal menganggap Rocky sudah melakukan kesalahan besar ketika Kamal ingin menembak Rocky, namun dihentikan oleh Rina. Rina menantang Rocky dengan berkata kepada Rocky, "Jika Anda sangat berani, saya akan memberi kesempatan. Jika Anda berani menyentuh saya sekarang, maka saya akan menjadi milik Anda." Namun Rocky mundur dan menjauh dan keluar lalu kembali dengan membawa truk bensin dan menumpahkannya di sana. Rina dan semua orang ketakutan. Pada saat itu, Rocky bisa saja langsung menyentuh Rina, tapi tidak dilakukan. Rocky menghargai Rina yang ia cintai, sehingga membuat Rina makin kepincut. कहते हैं प्यार करने वाले कुछ ज्यादा ही पता लड़की पे हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता उनकी औकात आप उनको चाहने वालों के अलावा समझ नहीं सकता. Kedatangan Rajendra Desai, Hendrus dan lain-lain menghentikan apa yang terjadi. बच गया साले. वो मेरे को बचाने नहीं आया, आप उनसे तेरे को बचाने आया है. कौन है ये? गरुड़ा को उड़ाने वाला हथियार. Mereka mengatur rencana untuk membunuh Garuda di jalan. Namun Rocky tidak setuju karena akan banyak pengawal di sana. Dia akan membunuh Garuda di acara tersebut. Kemudian Rajendra Desai dan kawan-kawannya akan menyembunyikan pistol, lalu akan diberikan kepada Rocky di sana. Tibalah pada acara yang mereka tunggu dimulai. Garuda pun terlihat datang. Semua mata tertuju dan tunduk padanya, yang menandakan betapa hebat dan berkuasanya Garuda di negeri itu. Di saat Rocky menodongkan pistol pada Garuda, di saat yang bersamaan semua orang di acara tersebut berbalik menodongkan pistol ke Rocky. Garuda ternyata sudah mengetahui misi yang akan dilakukan mereka, sehingga ketika Rocky menodongkan pistol ke Garuda, semua orang yang di sana menodongkan pistol ke arah Rocky. मेरा बाप तुम लोगों पर बहुत भरोसा करता. मेरे बाप ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया है. Garuda tidak langsung membunuh Rocky dan kawan-kawan di sana. Hal itu membuat mereka merasa aneh dengan tingkah Garuda. Ternyata Garuda sengaja melakukan itu untuk menunjukkan betapa hebat dan kuatnya dia. Karena bila dia ingin, dia bisa membunuh Rocky dan kawan-kawannya kapan saja. Dan itu membuat Rajendra Desai dan Hendru ketakutan. Namun Rocky dengan keberaniannya pergi ke El Dorado, yang merupakan markas KGF, mencoba untuk membunuh Garuda. अग्नि के भय से ज्वलनशील. लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क इससे पड़ता है कि पहले के लिए मुझे बुलाया था. उसे जगह जहां भी हो जैसी भी हो Rocky pun datang ke El Dorado dan menyamar sebagai budak.
Sampai di sana, dia melihat betapa kejamnya KGF terhadap budak-budak di sana. Rocky juga menyaksikan ibu dan anak dibunuh oleh penjaga karena melewati batas tambang. Kekejaman KGF tidak ada batasnya. Budak-budak dikerjakan secara paksa dan tidak diberi ampun. Bahkan yang sedang sakit langsung dibunuh. Kita kembali kepada Rocky. Rocky setelah menerima jadwal kerja di maintenance room, lalu mengambil peta istana Garuda. Kemudian Rocky langsung memberi kode ke Andrew dengan meledakkan truk. Sebagai tanda bahwa dia masih hidup. Garuda terkejut dengan kejadian yang sebelumnya belum pernah terjadi. Lalu Panaram, anak buah Garuda, langsung mengintimidasi dengan menanyai semua orang siapa dalang dari kejadian tersebut. Tapi tidak ada satupun yang mengaku, dan jika tidak ada yang mengaku, semua akan dibunuh. Rocky tidak mau mengaku karena jika dia mengaku, misinya akan gagal. Tiba-tiba saja seorang pekerja mengaku untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan istrinya yang akan melahirkan di sana. Rocky pun melindungi bayi dari pria yang tewas tersebut. Seorang kakek yang ketahuan buta dibawa oleh Ruga ke ruang bawah tanah untuk dibunuh. Namun mereka membuat permainan terlebih dahulu. Piring siapa yang akan ditabrak oleh si kakek itulah yang akan membunuhnya. Rocky yang menyaksikan itu tidak tega dan tidak akan tinggal diam. Rocky pun beraksi dengan membunuh semua penjaga yang kejam di sana. ये शेरू को किसने मारा? Lalu Rocky menyeret Ruga yang merupakan penjaga yang sangat kejam di KGF ke depan para pekerja dan langsung membunuhnya. Lalu Rocky menyuruh para pekerja membakar mayat Ruga. Garuda yang mendengar hal tersebut marah besar dan geram akan kematian para penjaganya yang dibunuh Rocky. Lalu mengancam para pekerja akan membunuh semua pekerja di sana. Namun di sisi lain, adiknya Garuda yaitu Adira membunuh ayahnya yaitu Fardan agar Garuda menggagalkan rencananya mengerahkan pasukan ke tambang KGF. Dari kejadian itu, Garuda saat ini dijaga ketat oleh penjaga-penjaganya. Akhirnya semua pekerja di tambang bersatu untuk mendukung Rocky. Kemudian Rocky menjalankan misinya dengan memutus semua aliran listrik ke istana Garuda agar ia bisa masuk ke istana Garuda. Selanjutnya ketika Garuda melakukan ritual di kuil untuk menghilangkan mara bahaya dengan memberi tumbal dengan membunuh 3 anak buahnya sebagai tumbal. Di saat Garuda sedang melakukan pembunuhan, disitulah Rocky beraksi. Sebelum 3 tumbal disembelih terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam air. 2 tumbal sudah dibunuh langsung oleh Garuda. Di saat tumbal yang ketiga akan dibunuh, tumbalnya menghilang di dalam air. Lalu tiba-tiba Rocky muncul dan langsung menebas leher Garuda hingga tewas. Ternyata Rocky menyamar sebagai tumbal untuk membunuh Garuda. Kejadian tersebut disaksikan oleh seluruh pekerja dan budak-budak di sana. Semua pekerja yang menyaksikan itu langsung berani untuk melawan penjaga yang mencoba membunuh Rocky. 20,000 लोग जिनको हिम्मत आ चुकी थी, इशारे पर मरने को भी तैयार थे. Kematian Garuda tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Tidak ada yang menyangka Garuda akan mati dengan mudah di tangan Rocky.
Ya, begitulah akhir dari cerita KGF Chapter pertama. Yang penasaran dengan cerita selanjutnya, ditunggu ya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.